Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paramita Nasim dari kelas B, Prodi D3 Analis Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 materi, yaitu asam amino, enzim, dan hormon. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai asam amino. Ya, langsung saja. Asam amino yang merupakan monomer atau satuan pembentuk protein adalah suatu senyawa yang mempunyai 2 gugus fungsi, yaitu gugus amino dan gugus karboksil. Dalam biokimia seringkali pengertiannya dipersempit. Keduanya terikat pada satu atom karbon. Yang sama gugus karboksil memberikan sifat asam dan gugus amina memberikan sifat basa. Dalam bentuk larutan, asam amino bersifat amfoterik, yaitu cenderung menjadi asam pada larutan basa dan menjadi basa pada larutan asam. Perilaku ini terjadi karena asam amino mampu menjadi sweeter ion. Asam amino termasuk golongan senyawa yang paling banyak dipelajari karena salah satu fungsinya sangat penting dalam organisme, yaitu sebagai penyusun protein. Struktur asam amino secara umum adalah satu atom C yang mengikat 4 gugus. Gugus amina atau NH2, gugus karboksil atau COOH, atom hidrogen atau H, dan satu gugus sisa, yaitu R dari residu, atau disebut juga gugus atau rantai samping yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Atom C pusat tersebut dinamai atom Ca atau C alfa sesuai dengan penamaan senyawa bergugus karboksil, yaitu atom C yang berikatan langsung dengan gugus karboksil. Ya, itu dia. Kemudian materi kedua yaitu mengenai enzim. Langsung saja, enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Ya, dalam suatu reaksi kimia organik, energi yang diperlukan oleh enzim di dalam reaksi kimia sangat kecil sehingga berfungsi menurunkan energi aktivasi. Molekul awal yang disebut substrat akan dipercepat perubahannya menjadi molekul lain yang disebut produk. Semua proses biologis sel memerlukan enzim agar dapat berlangsung dengan cukup cepat dalam suatu arah lintasan metabolisme. Kerja enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama substrat, suhu, keasaman, kofaktor, dan inhibitor. Tiap enzim memerlukan suhu dan pH optimum yang berbeda-beda, karena enzim adalah protein yang dapat mengalami perubahan bentuk jika suhu dan keasaman berubah. Di luar suhu atau pH yang sesuai, enzim tidak dapat bekerja secara optimal atau strukturnya akan mengalami kerusakan. Ya, hal ini akan menyebabkan enzim kehilangan fungsinya sama sekali. Kerja enzim juga dipengaruhi oleh molekul lain. Inhibitor adalah molekul yang menurunkan aktivitas enzim. Sedangkan aktivator adalah yang meningkatkan aktivitas enzim. Ya, materi terakhir yaitu mengenai hormon. Langsung saja, hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran, sehingga sekresinya akan masuk aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Apabila sampai pada suatu organ target, maka hormon akan merangsang terjadinya perubahan. Pada umumnya, pengaruh hormon berbeda dengan saraf perubahan yang dikontrol oleh hormon. Biasanya merupakan perubahan yang memerlukan waktu yang panjang. Contohnya pertumbuhan dan pemasakan seksual. Pada hewan, hormon yang paling dikenal adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin vertebrata. Walaupun demikian, hormon dihasilkan
oleh hampir semua sistem organ dan jenis jaringan pada tubuh hewan. Kemudian, molekul hormon dilepas langsung ke aliran darah, walaupun ada juga jenis hormon yang disebut ektohormon yang tidak langsung dialirkan ke aliran darah, melainkan sirkulasi difusi ke sel target. Hormon insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas. Insulin berfungsi membantu penyerapan glukosa ke dalam sel-sel tubuh untuk mengendalikan gula darah. Fungsi insulin memerintahkan sel untuk mengambil glukosa dari darah, mengubah glikogen menjadi glukosa yang dibutuhkan tubuh, dan menyimpan kelebihan glukosa sebagai lemak. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.